beberapa waktu akhirnya Sietan kembali dan mengantar Chen Jian untuk kembali ke mansion. Sesuai dengan perkataan Xiao Yuan bahwa luka yang dialami Chen Jian cukup parah. Kedua tulang di tangannya patah dan dia membutuhkan beberapa perawatan sebelum sepenuhnya pulih. Sietan menceritakan semuanya kepada Xiao Yuan dan yang lainnya mengenai monster itu. Xiao Yuan cukup terkejut dengan Busan yang mengkonsumsi pil roh yang membuatnya dapat berubah menjadi monster yang mengerikan. Xiao Situ menganggukkan kepala dan berkata, "Sepertinya kelompok penyembah naga ini benar-benar merepotkan. Aku akan meminta Patriark untuk mengirim perintah pembasmian. Karena sekarang kau adalah ketua menara pil selanjutnya, maka kau harus mempersiapkan diri dan bekerja sama dengan ketiga keluarga." "Apa-apaan? Aku tidak pernah ingin menjadi ketua atau memerintah siapapun. Aku menolaknya. Tuan Hanjun lebih cocok dengan hal ini daripada diriku," kata Xiao Yuan dengan kesal. "Alkemis Xiao Yuan salah. Saya sudah kalah dan selama menara pil di bawah kepemimpinan Anda. Aku rasa ini bukan hal yang baik. Bukankah lebih baik hidup mandiri sesuai keinginan Anda daripada terkekang oleh aturan keluarga Xiao? Aku rasa ini adalah hal yang bagus," kata Hanjun dengan sopan. Xiao Yuan berpikir sebentar dan membenarkan perkataan Hanjun. Jika dia menjadi ketua menara pil maka keluarga Xiao tidak akan ikut campur dalam hal yang akan dia lakukan. Terlebih kekayaan menara pil sangatlah mengagumkan. Hal ini sudah cukup untuk menopang sumber daya untuk dirinya dan orang-orangnya. Namun Xiao Yuan merasa bahwa jika dia mengambil kebaikan ini, maka akan ada banyak orang yang mengganggunya untuk pemurnian pil roh dan hal ini akan menyebalkan. "Aku bisa saja memegang jabatan ini dan kalian harus menjanjikan satu hal padaku. Jika kalian menolak maka lupakan soal menjadi ketua. Aku lebih baik pulang dan tidur." Xiao Yuan berniat membuat sedikit ketentuan. "Tolong katakan," Hanjun bertanya dengan sopan. "Aku tidak keberatan membagi pengetahuanku dan menjadikan kalian alkemis tingkat origin. Namun aku tidak ingin direpotkan dengan urusan pemurnian di masa depan karena itu adalah tugas kalian. Kedua adalah otoritas penuh atas segalanya dan akulah orang yang membuat aturan. Kau juga menjadi wakilku yang harus siap menggantikanku ketika aku ingin mundur," kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. "Syarat diterima dan mulai sekarang Tuan adalah ketua menara pil yang baru." Hanjun tidak keberatan dengan hal ini. Walaupun dia harus bekerja untuk menambal kekurangan Xiao Yuan, namun hal ini sepadan dengan Xiao Yuan memberikan pengetahuannya yang berharga. "Baiklah." Xiao Yuan mengangguk dan setuju dengan hal ini. Mungkin dia bisa memanfaatkan menara pil demi dirinya sendiri di masa depan. Pengaruh menara pil juga tidak terlalu buruk dan dia hanya perlu duduk tenang tanpa adanya perintah dari siapapun. Setidaknya dia akan membuat pasukan bayangan berkembang ke titik yang bahkan jauh lebih mengerikan dari ketiga keluarga besar dengan menggunakan sumber daya menara pil. Xiao Situ dan yang lainnya bergegas untuk pergi dan memberikan kabar ini. Xiao Yuan membawa Qin Yue dan yang lainnya untuk tinggal di menara pil. Yi Fei menyiapkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka dan sebuah mansion besar yang berada di belakang menara pil. Xiao Yuan memerintahkan untuk tidak mengganggunya selama seminggu penuh dan memulai perbaikan di tempat yang hancur. Hanjun mulai mengerjakan tugasnya dengan baik. Walaupun posisinya turun menjadi wakil ketua namun dia kalah secara adil dan tidak ada dendam. Terlebih keuntungan bagi menara pil sangatlah besar mengingat ketua yang sekarang adalah alkemis tingkat origin. Kehebohan ini sudah menyebar ke telinga semua orang.
Bahkan ketiga keluarga besar sudah tidak sabar untuk mendapatkan pil roh sumber origin yang dapat merubah ki mereka menjadi origin ki. Namun Han Jun segera memblokir mereka semua dan menara pil tidak akan beroperasi selama sebulan. Selain mereka menunggu Xiao Yuan untuk pulih dan pembangunan ulang tempat yang hancur, mereka juga tidak sabar mendapatkan pelajaran dari Xiao Yuan tentang alkimia. Episode sebelumnya. Bab 205 Bayaran untuk Kekuatan. Episode berikutnya. Bab 207 Hal pertama. Kondisi Xiao Yuan saat ini sudah jauh lebih baik. Saat ini dia berada di menara pil di lantai tertinggi yang merupakan ruangan pribadinya. Xiao Yuan meminta Xietan untuk membawa Song Si dan yang lainnya kemari. Dia berencana untuk membangun kekuatannya dan berkumpulnya pasukan bayangan sangat diperlukan sekarang. Han Jun mengetuk pintu dan masuk ke dalam. Tuan, apakah ini sudah waktunya? Masih belum. Pertama aku membutuhkanmu untuk mencari 5 orang tambahan yang kemampuannya tidak jauh lebih buruk darimu. Sebelumnya aku sudah berbicara kepada Yi Fei mengenai dirimu yang tidak bisa membuat pil roh tingkat origin. Apakah kau tahu sebabnya? Tanya Xiao Yuan sambil melihat pemandangan kota di bawahnya. Tolong arahannya. Han Jun memberi hormat dan meminta saran dari Xiao Yuan. Karena kultivasimu berada di tingkat langit dan kekuatan jiwamu belum cukup mampu untuk mengontrol perubahan bahan obat di dalam tungku. Aku akan memberimu 6 butir pil roh kesadaran ilahi. Bagikan kepada mereka yang cocok dan mampu. Kata Xiao Yuan dengan santai. Terima kasih atas ajarannya dan orang tua ini akan memenuhi harapan Tuan. Kata Han Jun dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan berbalik dan mengeluarkan kotak obat yang berisi 6 butir pil roh kesadaran ilahi. Terdapat 3 slip giok dan beberapa resep obat yang akan mereka mulai produksi. Slip giok ini berisi metode arai yang cocok untuk pil roh setiap tingkat. Kalian akan tahu setelah mencobanya dan jangan sampai metode ini tersebar keluar. Bisa dikatakan ini adalah jantung bagi menara pil di masa depan. Jangan biarkan alkemis magang menggunakannya. Hanya mereka anggota menara pil yang boleh menggunakan arai ini. Xiao Yuan melanjutkan. Satu hal lagi. Mungkin kabar tentang diriku yang bisa membuat pil roh tingkat origin sudah terdengar dan akan muncul beberapa keributan. Dalam waktu 1 bulan kalian berenam harus bisa menerobos. Aku akan memberikan metode yang cocok untuk kalian membuat pil roh sumber origin. Karena itulah buat pengumuman kepada mereka kalau menara pil tidak akan melayani pil roh sumber origin selama 2 atau 3 bulan. Han Jun memberi hormat dan mengakui kemampuan Xiao Yuan. Dia cukup tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dengan begini dia bisa mundur dengan tenang dan perlahan berlatih tanpa ada gangguan. Oh, satu lagi. Apakah ada alkemis yang tahu soal perdagangan di wilayah ini dengan baik? Kalau ada bisakah kau menyuruhnya kemari? Aku membutuhkan beberapa hal yang harus aku urus. Tanya Xiao Yuan dengan santai. Aku akan menyuruhnya kemari. Kebetulan dia adalah tetua alkemis yang mengurus bagian penjualan. Seharusnya dia tahu apa yang Tuan inginkan. Han Jun memberi hormat dan segera menyelesaikan tugasnya, namun apa yang membuatnya tidak sabar adalah Han Jun tidak sabar dipromosikan menjadi alkemis tingkat origin. Xiao Yuan duduk di kursinya dengan tenang dan setelah beberapa waktu menunggu seorang wanita muda yang merupakan seorang alkemis masuk ke dalam. Salam untuk ketua. Saya adalah Xia Su dan salah satu tetua alkemis bagian luar yang mengurus. Tuan yang terhormat menyuruh saya kemari dan memenuhi kebutuhan ketua. Kata Xia Su dengan hormat. Xiao Yuan melihatnya dan mengangguk.
Setidaknya umur Siasu berada di angka 24 tahun namun sudah menjadi salah satu tetua alkemis. Setidaknya dia pasti memiliki banyak kemampuan dalam bidangnya. Nona tidak perlu sopan. Apakah tuanmu yang terhormat itu tidak berniat untuk bertemu denganku dan mengirim dirimu kemari? Kata Xiao Yuan dengan santai. Tuan yang terhormat tidak akan berani. Beliau saat ini sedang sibuk dalam bisnis menara pil. Namun gadis ini tahu semuanya dan dapat menjawab apapun yang ketua inginkan. Kaya Siasu dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan terlihat tidak peduli. Baiklah. Intinya seperti ini. Aku ingin dirimu mencari inti bis dan biji yang bagus untukku. Apakah kau memiliki koneksi atau tahu di mana tempat yang bagus untuk menemukan semua itu? Saya tahu tempat yang bagus namun berapa banyak yang ketua inginkan? Tanya Siasu dengan penasaran. Begini saja. Aku akan memberikanmu 10 juta batu roh dan berapa banyak yang bisa kau dapatkan dari semua itu. Xiao Yuan memberikan harga yang dapat digunakan Siasu. Maaf jika lancang. 10 juta batu roh itu terlalu banyak. Pembendaharaan tidak akan setuju dengan hal ini. Kita masih membutuhkan bahan obat dalam jumlah yang besar untuk proses produksi. Bahkan jika Anda adalah ketua menara pil saya rasa banyak dari mereka yang akan menolaknya. Siasu berkata dengan jujur. Aku tidak menggunakan dana dari menara pil. Jika mereka ingin mencampuri urusanku maka aku tidak keberatan untuk melawan mereka. Xiao Yuan mengeluarkan cincin ruang dan memberikannya kepada Siasu. Gunakan ini baik-baik dan segera lakukan apa yang aku inginkan. Baik ketua. Siasu memberi hormat dan keluar dari ruangan. Xiao Yuan kembali duduk dan melihat kota di bawah. Dia tidak peduli apakah para tetua alkemis ingin berkomentar apa. Sejak dia bergabung maka mereka harus patuh. Bahkan untuk menciptakan menara pil kedua bukanlah hal yang sulit baginya. Karena mereka menginginkan pengetahuan maka mereka juga harus siap membayarnya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Episode sebelumnya. Bab 206 Ketua yang baru. Episode berikutnya. Bab 208 Latihan.